Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Maela Putri, nomor absen 4 dari kelas 10-6, ingin mengerjakan presentasi kokurikuler roadmap masa depan bersama orang tua. Roadmap masa depan disusun oleh Ananda Maela Putri, kelas 10-6, nomor absen 4. 5 prestasi bukti aku pernah berjuang. Peringkat 10 besar akademik di kelas SMP, nilai bahasa Inggris konsisten di atas 90, aktif organisasi OSIS selama 2 periode di SMP dan organisasi MPK di SMA, panitia aktif di setiap kegiatan sekolah dan juara 2 pidato di sekolah SMP. Dari prestasi ke peluang. Prestasi pertama, peringkat 10 besar di kelas SMP. Saya bisa menjadi dokter atau engineer. Prestasi 2, nilai bahasa Inggris yang konsisten di atas 90. Saya bisa mengikuti juruan sastra Inggris, hubungan internasional, atau penerjemah profesional. Prestasi 3, aktif di organisasi OSIS dan MPK. Saya bisa menjadi HRD, psikologi, atau manajemen. Prestasi 4, panitia aktif kegiatan sekolah. Saya bisa menjadi event organizer, mengikuti freelance, dan marketing event. Prestasi 5, juara 2 pidato kelas sekolah SMP. Saya bisa mengikuti ilmu komunikasi, hubungan internasional, diplomat, pengacara, dan hukum. Mimpi terbesar saya, setelah lulus SMA dengan nilai terbaik, saya ingin masuk ITB dengan jalur SNBP di jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Biomedis. Inspirator saya yaitu Bacharuddin Yusuf Habibie atau bisa dikenal sebagai B.J. Habibie. Profesinya yaitu Presiden ketiga Indonesia, Wakil Presiden ketujuh Indonesia, negarawan dan politikus, insinyur dan ahli pesawat terbang, dan juga ilmuwan. Latar belakang inspirator. Bacharuddin Yusuf Habibie lahir pada 25 Juni tahun 1936 di Parepare dan sejak kecil dikenal cerdas serta unggul dalam matematika dan fisika. Ia belajar teknik di ITB lalu melanjutkan studi hingga meraih gelar doktor di RWTH Aachen, Jerman dan berkarir sebagai insinyur pesawat dan diakui dunia lewat kontribusinya pada analisis struktur pesawat. Habibie kemudian kembali ke Indonesia untuk memimpin IPTN yang kini dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia dan mengembangkan pesawat N250 sebagai simbol kemandirian teknologi. Ia juga menjabat Menteri Riset dan Teknologi, lalu menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia pada masa reformasi. Habibie dikenal disiplin, religius, cinta ilmu, dan berdedikasi membangun bangsa melalui sains dan teknologi. Milestone description. Satu mimpi saya yaitu untuk bisa masuk ITB jurusan Teknik Biomedis. Maka langkah yang saya ambil di SMA Negeri 1 Banyudono yaitu saya harus fokus menjadi nilai pada bidang MIPA dan bahasa Inggris. Saya harus bisa masuk paket 1 lalu mengumpulkan portofolio sains dengan mengikuti OSN atau KIR untuk bisa menjadi siswa eligible. Saya akan mendaftar SNBP dan menyiapkan diri pada jalur lain. Supesting to do. Mimpiku yaitu SNBP menjadi maba ITB jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Biomedis. Langkah yang pertama saya ambil yaitu menjaga nilai akademik untuk tetap naik. Langkah kedua, masuk paket 1. Langkah 3, mengumpulkan portofolio dan menjadi siswa eligible. Langkah keempat, mengikuti bimbingan belajar. Langkah kelima, mendaftar SNBP dan menyiapkan jalur lain. Langkah 6, lolos SNBP dan menjadi maba ITB. Supes 2 things to do yaitu menjaga nilai semua mapel selama 5 semester. Kedua, membuat gaya belajar efektif dan menyenangkan. Ketiga, konsisten belajar sejak kelas 3. Keempat, mengikuti lomba atau kompetisi sains dan teknologi. Kelima, mengikuti bimbel untuk persiapan SNBP.
Keenam, mendaftar SNBP, memilih ITB dan alternatif lain. Ketujuh, membangun hubungan baik dengan guru BK dan wali. Kedelapan, memperbanyak doa, ikhtiar, dan juga tawakal. Yang nomor 10, rundown. Untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, saya menjalani hari sekolah seperti biasa. Saya bangun jam 4 pagi untuk sholat subuh dan juga zikir, persiapan sekolah, dan berangkat sekolah jam setengah 7. Saya mengerjakan agenda sekolah seperti biasanya. Pulang sekolah jam 4 atau jam setengah 4, sudah menyelesaikan sholat zuhur dan juga sholat asar. Contohnya agenda seperti hari Senin: pulang sekolah, review materi atau mandi, sholat maghrib, mengerjakan tugas, sholat isya, mengerjakan tugas, jadwal, lalu tidur. Saya tidur jam setengah 10. Untuk hari Selasa, biasanya akan ada kumpul rutin organisasi dan pulang lebih lama, jam 5 mungkin. Jam 5 pulang, sampai rumah itu jam setengah 6. Jam 6 sholat maghrib, mengerjakan tugas, lalu jam 7-nya sholat isya. Sudah sholat isya, mengerjakan tugas, jadwal, lalu jam setengah 10 tidur. Untuk hari Rabu, setelah pulang sekolah jam 4 di rumah, lalu saya bermasyarakat, sholat maghrib, mengerjakan tugas, sholat isya, mengerjakan tugas, belajar, jadwal, lalu tidur. Untuk hari Kamis, ada pulang sekolah, ada kegiatan kumpul rutin organisasi, pulang jam 5 sampai rumah jam setengah 6, sholat maghrib, mengerjakan tugas, jam 7 sholat isya, mengerjakan tugas, jadwal, lalu jam setengah 10 tidur. Untuk hari Jumat, pulang sekolah itu karena ekstrakurikuler, jadi pulang jam setengah 4. Pulang jam setengah 4, sudah sholat asar, pulang review materi, jam 6 sholat maghrib, mengerjakan tugas, jam 7 sholat isya, mengerjakan tugas dan juga jadwal, lalu jam setengah 10 tidur. Untuk hari Sabtu dan Minggu, itu hari weekend. Biasanya saya bangun jam 4 untuk sholat subuh, lalu beberes kamar. Bener kan, karena sholat subuh. Untuk Sabtu dan Minggu, karena itu hari weekend, saya bangun jam 4 untuk sholat subuh dan zikir. Hari Sabtu bangun jam 4, sholat subuh, beberes kamar, beberes rumah, lalu membantu orang tua, sholat duhur, bantu orang tua atau bisa juga tidur siang, sholat asyar jam 3, jam 3:15, olahraga, bisa keluar. Habis itu jam 6-nya itu olahraga, itu keluar jam 4, pulang jam 5, pulang mandi, sholat maghrib jam 6. Biasanya main untuk jam 6 sampai jam 7. Pulang sholat isya, terus ada kumpul keluarga jam setengah 9 sampai setengah 10. Lalu setengah 10-nya lanjut tidur. Hari Minggu, bangun jam 4, sholat subuh, bisa dilanjut CFD atau jogging, terus sholat duhur jam setengah 1, tidur siang, sholat asar jam setengah
Jam 3:15 main sore, sholat maghrib, mengerjakan tugas sholat maghrib jam 6, mengerjakan tugas di jam 6 sampai jam 7, sholat isya ke jam 7, lanjut mengerjakan tugas, belajar jadwal untuk hari Senin, lalu jam setengah 10 tidur. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.